Salam kejujuran. Mari kita biasakan, kita budayakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, seluruh Indonesia, dan kita kembangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Kita mulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, aktivitas kita, amal ibadah kita pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Dengan tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, melaksanakan perintahnya dengan segala kemampuan yang kita punya dan meninggalkan larangannya dengan sekuat tenaga yang kita punya, supaya kita menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Kali ini syair saya berjudul Alamat Pasti. Dua alamat, tapi satu untuk kita. Salah satu yang akan diberikan kepada manusia. Alamatnya surga atau neraka. Tempat yang menyenangkan, fasilitas menyenangkan, atau tempat penyesalan dan menyakitkan. Surga dan neraka, kedua tempat ini sudah ditentukan oleh Allah buat kita, sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Lahir, hidup, mati, rezeki, surga dan neraka, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah, dalam takdir Allah sejak kita di dalam kandungan. Begitu lahir, dibuatkan kausalitas kehidupan kita, bagaimana supaya kita nanti dalam melaksanakan aktivitas amal ibadah kita menuju kepada alamat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita ditujukan, dialamatkan sebagai penduduk surga, maka kausalitas kehidupan kita dibuat sehari-hari menjadi orang yang selalu berbuat dalam kebenaran, berbuat baik, zakat, sholat, ibadah, segala macam kebaikan dilaksanakan yang berakhir kepada tujuan yang sudah ditentukan Allah. Selama perjalanan hidup kita, kausalitasnya dibuatkan untuk sampai kepada surga atau sampai kepada neraka. Tetapi selama kita masih hidup, kita tidak tahu di akhir kehidupan kita nanti, kausalitas kehidupan kita itu di akhir kehidupan bisa saja kejadiannya, takdirnya berujung kepada ketidakbaikan, ketidakbenaran. Atau yang selama ini kita lakukan menurut penilaian orang kita adalah berbuat jahat, berbuat tidak benar, berbuat tidak baik, tetapi di ujung kehidupan kita ada kausalitas, ada sebab yang diberikan oleh Allah yang berujung pada saat kematian, menjelang kematian kita di akhir hayat kita, ternyata
dalam perjalanan kehidupan menuju kebenaran, berbuat kebaikan, dan mendapatkan surga. Hal itu bisa saja terjadi. Berapa banyak yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan, hari-harinya dianggap melakukan perbuatan kejahatan, tidak benar, selalu salah. Tetapi di ujung akhir hayatnya, melakukan sebuah kebenaran, suatu tindakan, aktivitas amal ibadahnya di akhir-akhir kehidupannya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Orang menyebutnya itu sebagai hidayah. Muncul kesadaran dalam hidupnya bahwa dia harus berubah, mengubah kehidupan yang selama ini dijalaninya yang tidak benar, mendapatkan hidayah dan melakukan kebenaran. Itu bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, yang melakukan kebenaran, kebaikan, tapi di akhir hayatnya beramal ibadah, berbuat yang tidak benar, dan berujung kepada neraka. Itu juga bisa terjadi. Kita tidak tahu apa kehendak Allah untuk kita. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi kita sudah diberikan syarat-syarat, isyarat-isyarat hidup. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh bergunjing, dan hal-hal negatif lainnya di dalam agama maupun di dalam kehidupan, aturan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan daerah setempat bisa saja. Dan kehidupan isyarat hidup kebaikan, melaksanakan tugas sehari-hari sesuai aturan, mengasuh anak, mencuci, memasak, mengajar, bekerja sesuai aturan yang sudah ditentukan. Banyak sebab yang diberikan oleh Allah, jalan-jalan yang harus kita lewati, yang menurut kita di awalnya adalah jalan yang tidak benar, tapi di akhir kehidupan diberikan sebab untuk berbuat kebenaran. Yang menurut kita di awalnya benar, baik, tapi di ujung kehidupan kita dikasih penyebabnya untuk berbuat tidak benar. Tidak ada yang tahu, itu adalah kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kita hanya tunduk dan patuh melaksanakan kehendak Allah. Melaksanakan takdir, garis nasib. Bagaimana supaya kita cepat sadar, tahu, begitu terjadi, kita segera kembali. Kejadiannya negatif, tidak baik, tidak benar, ya Allah, mohon ampun, saya melakukan yang tidak benar. Mohon diberi kekuatan, petunjuk untuk berbuat benar, dan diberi kekuatan untuk melaksanakan, meninggalkan yang tidak benar ini, dan tidak mengulanginya kembali. Itu namanya kesadaran. Tidak mengulangi. Disadari salah, mohon ampun, dan tidak mengulangi. Begitu juga dengan kebaikan. Berbuat baik, berbuat benar. Ya Allah, tadi sudah melaksanakan kebenaran, kebaikan. Melaksanakan sholat tepat waktu, menjaga anak, menjaga amanah, titipan orang, menjaga apapun yang dipercayakan seseorang pada kita, kita laksanakan. Ya Allah, sudah saya laksanakan, bendanya sudah diambil sesuai dengan yang dipesankan, dan beri saya kekuatan, beri saya petunjuk untuk selalu berbuat benar. Selalu begitu introspeksi diri. Sehingga harapan kita, semoga amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan, ada sebab akibatnya, kita sadari, dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam penduduk surga.
Itu harapan kita. Kita berharap demikian pun, apa yang kita harapkan itu pun sudah dituliskan, sudah ditetapkan dalam ketetapan Allah, dalam garis nasib yang diberikan Allah kepada kita sejak kita dalam kandungan. Jadi sekecil apapun ucapan perbuatan kita, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah, dalam garis nasib yang diberikan Allah kepada kita, dalam kehendaknya. Terjadi ataupun tidak terjadi, semua atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Syair saya judulnya Alamat Pasti. Ini adalah takdir yang diberikan Allah pada saya. Saya bukan seorang penyair, bukan seorang penyanyi. Tapi takdir ini sudah diberikan dulu saat saya dalam kandungan, dan baru sekian puluh tahun kemudian baru terjadi, baru kejadian itu hari ini. Saya nyanyikan, saya lagukan. Tetapi sesungguhnya takdir ini, ketetapan ini sudah ada. Contoh paling gampang, sesungguhnya kematian itu pasti sudah ditentukan Allah sejak dalam kandungan. Kapan? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Baru mati, yang hiduplah yang tahu. Oh, dia sudah meninggal hari ini, jam ini, hari, tanggal, bulan, tahun, jam. Kita tidak tahu. Itu yang pasti. Tapi sehari-hari kehidupan kita jalani, kita ikuti, kita jalani. Kalau salah, segera kembali, mohon ampun, minta petunjuk. Kalau benar, diberi kekuatan untuk selalu berada pada kebenaran. Jadi dalam syair ini tidak ada yang tahu, siapapun takdir apa untuk dirinya tidak tahu. Mau dia di dunia, nanti di akhirat, nanti dia masuk surga atau neraka, tidak tahu. Tapi kausalitas kehidupan sehari-harinya dibuatkan ke arah sana. Dibuatkan kausalitas kehidupannya sampai dia menuju pada kematian. Tempat tinggal surga atau neraka. Surga menyenangkan, neraka penyesalan dan menyakitkan. Maka kita segera munculkan kesadaran bahwa berbuat salah mohon ampun, berbuat benar mohon petunjuk. Mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang tidak sesuai, yang belum pada tempatnya, karena saya bukan penyanyi dan suara juga apa adanya. Dan bila ada penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf, bukan karena saya sengaja mencontohnya atau menyamakannya, tapi inilah yang saya dapatkan. Dan ini kata-kata saya, kalimat-kalimat saya, nada-nada saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Tak ada satu pun yang tahu pasti perjalanan hidup ini. Sejak dilahirkan sampai nanti saat diri ini dimatikan. Akan kemana aku bertanya untuk dapatkan jawaban yang pasti. Ini hanyalah hidup yang fana, tetapi harus tetap dijalani. Bila waktunya pun kini telah tiba, usia sudah tiada. Hanyalah catatan perjalanan hidup setia menemaninya. Tiada kawan, sanak saudara, harta dan benda turut mengikuti
Tuhan sediakan tempat kembali, satu alamat tujuan yang pasti. Tempat tinggal yang penuh nikmat, menyenangkan, ataukah tempat penyesalan, menyakitkan? Baca saja catatan yang telah ditulis di dunia, takkan salah, tiada beda, pasti serupa dan sama. Lukis sekarang untuk gambaran mendatang, akan tentukan alamat di masa depan. Ikuti aturan Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, karena alamat tujuan diberikan oleh Tuhan. Bila waktunya pun kini telah tiba, usia sudah tiada, hanyalah catatan perjalanan hidup, setia menemaninya. Tiada kawan, sanak saudara, harta dan benda turut mengikuti. Tuhan sediakan tempat kembali, satu alamat tujuan yang pasti. Tempat tinggal yang penuh nikmat, menyenangkan, ataukah tempat penyesalan, menyakitkan? Baca saja catatan yang telah ditulis di dunia, takkan salah, tiada beda, pasti serupa dan sama. Lukis sekarang untuk gambaran mendatang, akan tentukan alamat di masa depan. Ikuti aturan Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, karena alamat tujuan diberikan oleh Tuhan. Jadi alamat kita di kehidupan kedua nanti sudah diberikan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Dalam kehidupan sekarang, Allah memberikan kausalitas kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, atau kausalitas yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Surga atau neraka atas kehendak Allah. Kita jalani kehidupan sehari-hari, kita ikuti penyebabnya, sebab akibatnya, kausalitasnya. Bila berbuat salah, cepat kembali introspeksi diri, mohon ampun, dan tinggalkan untuk selama-lamanya. Bila berbuat benar, berbuat baik, semoga Allah menilai itu satu kebenaran, satu amal ibadah, dan kita memohon diberi petunjuk untuk selalu berjalan pada kebenaran, pada peraturan Allah, pada petunjuk Allah, agar kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Kebenaran masuk surga, ketidakbenaran masuk neraka. Kausalitasnya, penyebabnya ada. Sehari-hari kita laksanakan, kita jalani. Penyebabnya itu, penyebab kita masuk surga, penyebab kita masuk neraka.
segera disadari, mohon ampun kalau salah dan tidak benar, dan mohon kekuatan untuk tetap berada pada jalan kebenaran dan diberi kekuatan untuk selalu berbuat benar. Diberi kekuatan untuk meninggalkan yang tidak benar sekuat tenaga, sekuat-kuatnya, mohon petunjuknya. Demikian juga untuk memohon petunjuknya, diberi kekuatan untuk berbuat kebenaran sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Berbuat benar, berbuat salah, semua atas kehendak Allah. Sekecil apapun amal ibadah kita, sekecil apapun, tetapi di dalam perjalanannya inilah yang kita ikuti kausalitasnya. Sebab-sebabnya ada, sebab untuk masuk neraka dan sebab untuk masuk surga. Sekarang saya coba dengan alat musik sesuai kemampuan yang saya punya. Kemampuan itu pun atas kehendak Allah. Tak ada satu pun yang tahu pasti. Tapi kadang suara dengan ini tidak bisa sama. Saya nontonnya begitu di YouTube. Tak ada satu pun yang tahu pasti. Bingung kalau dua, satu saja.
Begitulah takdir saya hari ini. Saya laksanakan, saya jalankan, dan saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Setiap kata demi kata, setiap nada demi nada. Saya tahu bahwa saya ada kekurangan, tidak sesuai dengan norma-norma bermusik yang belum pada tempatnya. Tapi itulah takdir Allah buat saya hari ini. Saya jalankan, saya laksanakan sesuai dengan kemampuan yang saya punya, dan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, nada demi nada, saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan semoga aktivitas saya ini, amal ibadah saya ini, perbuatan saya ini dinilai Allah sebagai satu kebaikan, sebagai satu jalan kebenaran, dan saya dimasukkan ke dalam penduduk atau penghuni surga. Semoga doa saya dikabulkan oleh Allah. Apapun aktivitas yang saya lakukan, semuanya atas kehendak Allah. Kita mulai dari kejujuran, berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah, agar menjadi hamba yang berserah diri, totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.